Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat kembali belajar secara daring melalui video pembelajaran ini. Semoga dengan video ini dapat memberikan wawasan baru untuk kalian semua dan tetap semangat dalam belajar. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai medan listrik, kemudian ada hukum Gauss dan fluxnya. Nah, baiklah. Sebelumnya saya jelaskan secara singkat mengenai medan listrik. Nah, medan listrik adalah daerah di sekitar muatan yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik itu sendiri. Nah, misalkan ada sebuah lingkaran itu seperti gambar di samping adalah merupakan daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Nah, di mana pada medan listrik ini bergantung pada satu titik dengan suatu muatan. Nah, ada muatan, ada yang positif dan ada yang negatif, di mana ada satu titik di tengah itu yang merupakan suatu yang bernilai positif. Nah, dimana jika muatan dan titik yang di tengah itu bernilai positif sama, maka akan terjadi tolak menolak. Maka akibatnya si arah muatan positif itu akan bergerak keluar dari sekitaran area medan listriknya. Dan jika negatif dengan titik yang di tengah, itu kan negatif dengan positif, maka dia akan tarik menarik, maka si muatan yang negatif akan menuju ke dalam atau menuju ke arah yang titik positif tersebut karena terjadi gaya tarik menarik. Jadi daerah di sekitar lingkaran tersebut itu merupakan daerah di mana medan listrik atau gaya listrik ada di dalamnya. Sedangkan daerah selain lingkaran itu tidak ada gaya listriknya. Nah, dari tersebut lihat gambar yang lainnya. Di situ ada muatan positif, maka arah gaya listriknya akan ke luar, dan jika negatif akan masuk ke dalam. Dan jika positif dengan negatif digabung dua, maka yang positif akan ke arah keluar, kemudian yang positif dalam akan menuju ke arah yang negatif karena terjadi gaya tarik menarik, dan yang negatif masuk ke dalam. Kemudian jika muatannya sama, positif dengan positif, maka akan tolak menolak. Yang positif keluar ke arah sana dan yang satunya ke arah sana. Lihat pada gambar yang terakhir. Selanjutnya ada gambar khususnya nih. Jika muatan positif maka akan ke arah luar sana, dan jika muatannya negatif maka akan masuk ke dalam ke arah yang muatannya negatif tersebut. Nah, dari hal tersebut dirumuskan kuat medan listrik. Rumusnya adalah E sama dengan F per Q, di mana F-nya adalah gaya kolom dan Q-nya adalah muatan. Atau rumusnya adalah E sama dengan K dikali Q per R kuadrat, di mana K adalah konstanta, yaitu nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom persegi, dan Q adalah muatannya, sedangkan R-nya adalah jari-jari atau jarak. Nah, oke, berikut contoh dari menentukan kuat medan listrik. Dua buah muatan yaitu Q1 nilainya adalah 12 mikrokolom dan Q2-nya minus 4 mikrokolom, berada pada jarak 2 meter satu sama lain. Tentukan besar dan arah medan listrik pada titik A yang terletak di tengah-tengah kedua muatan tersebut. Nah, jadi di sini ada muatan Q1 dan di sini ada muatan Q2 ya. Atau di sini Q1, di sini Q2. Nah, kita lihat dari sini bisa mengetahui apakah muatannya plus atau minus. Q1 ini berarti plus dia ya, nggak ada tandanya di sini. Sedangkan Q2-nya ada tanda minus di depan. Ini berarti menunjukkan muatannya minus. Berada pada jarak 2 meter satu sama lain, maksudnya sepenuhnya ini 2 meter. Ada lagi kata kuncinya tadi, tentukan besar dan arah medan. Nih titik A yang terletak di tengah-tengah kedua muatan. Jadi ada titik A di sini di tengah muatan. Oke.
Kalau di garis ini dihubungin. Nah, tadi kan jaraknya 2 meter satu sama lain, artinya kalau sepanjangan 2 meter, si A di tengah kan berarti masing-masing dari Q1 ke titik A itu 1 meter, dan dari Q2 ke A itu juga 1 meter ya kan. Nah, pertanyaannya kan tentukan medan listrik dan juga arahnya katanya. Nah, oke. Q1 nilainya 12 ya. Kita tulis diketahui dulu di sini. Diketahui. Nah, ini diketahui Q1-nya 12 mikrocoulomb, berarti 12 kali 10 pangkat minus 6. Q2-nya adalah minus 4 mikrocoulomb, jadinya minus 4 kali 10 pangkat minus 6. Kemudian R 2 meter ya. Yang ditanya besar dan arah medan listrik. Besar dan arah medan listrik. Nah, ini tanyanya. Oke. Untuk menentukan penyelesaian akhirnya, kita harus tahu arahnya dulu tadi. Ini dari titik A ke Q1 ya. Ini positif, berarti arahnya kemana nih? Ke arah masuk atau keluar? Oke, kalau dia positif berarti kan dia keluar, berarti menjauhi dari sini, dari titik A ke arah sini lah. Kemudian Q2 atau di sini sama aja ya, meletakkannya intinya arahnya keluar. Kemudian Q2 ke A ini kan negatif, berarti arahnya ke menuju negatifnya, berarti ke sini. Nah, artinya dia searah ya keduanya. Nah, jika searah itu menentukan kuat medan listriknya, maka E sama dengan E muatan 1 ditambah E muatan 2. Nah, itu jika dia searah keduanya. Namun jika dia berlawanan arah nih, maka muatan yang besar nanti dikurang muatan yang kecil. Entah itu misalnya nih, ini misalnya aja ya, yang di sininya negatif, yang di sininya juga negatif misalnya nih, otomatis kan dia arah menuju ke arah negatif sama negatifnya masing-masing berlawan arah tuh. Nah, cari di antara kedua muatan itu yang nilainya besar. Jadi nilai E-nya nanti kuat medan listrik yang besar dikurangi kuat medan listrik yang kecil. Nah, gitu. Tapi kalau searah berarti ditambah. Nah, oke, kita lanjut ke pengerjaan. Karena di sini diketahuinya ada Q, ada R, K-nya kan tetap nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Otomatis kita menggunakan rumus yang K dikali Q per R kuadrat. Nah, kan rumusnya tadi ada 2. Ada F per Q, itu jika diketahui hanya gaya Coulomb sudah diketahui sama muatannya diketahui, maka menggunakan rumus itu. Tapi karena yang diketahuinya ini, berarti kita menggunakan K dikali Q per R kuadrat. Oke, kita masuk. E1, rumus E1 kan berarti K dikali Q1 per R1 kuadrat ditambah K Q2 per R2 kuadrat. Nah, ini kan sama-sama K nih. Nah, boleh ndak kita pindah K-nya keluar? Boleh, supaya mudah menghitungnya. K dalam kurung Q1 per R1 kuadrat ditambah Q2 per R2 kuadrat. Nah, boleh kan? Nah, setelah itu kesini sama dengan nilai K kan 9 dikali 10 pangkat 9 dalam kurungnya Q1 nya tadi kan 12 dikali 10 pangkat minus 6 per 1 kuadrat ditambah atau kuadrat tadi ya, maksudnya yang Q1 nih, dari Q ini ke A kan 1 jaraknya, makanya sini 1 kuadrat R nya. Kemudian yang Q2 nya itu min tuh menandakan arah ya, berarti dia tetap 4, tulis 4, jangan tulis minus 4 ya, per 1 kuadrat juga. Nah, ini 12 dibagi 1 kuadrat kan nilainya 1 nih, sama aja dengan ini 1. Berarti ini hasilnya nanti sama aja dengan 12 dikali 10 minus 6 ditambah 4 kali 10 minus 6 kan. Nah, kita tambahkan aja dulu yang di dalam. Jadi 9 dikali 10 pangkat 9
Ini kan pembagiannya 1 tadi, anggap aja habis sudah, kan dibagi 1 ini sama aja dengan dirinya sendiri lagi. Nah, jadi 12 kali 10 minus 6 ditambah 4 dikali 10 minus 6. Karena pangkatnya ini sama, bisa kan kita tambah. Pangkatnya nggak akan berubah karena ditambah bukan dikali ya. 9 dikali 10 pangkat 9, 12 tambah 4, 16 ya. Kali 10 minus 6. Nah, baru kita kalikan 16 kali 9 itu nilainya adalah 144. Nah, ini kan 9, ini minus 6. 9 tambah minus 6. Berarti sama aja dengan 9 dikurang 6 kan? Nah, maka hasilnya adalah 10 pangkat 3 Newton per kolom. Ke arah mana? Ke arah Q2, ya kan? Ke arah Q2. Karena arah ke Q2 semua. Nah, itu contohnya. Nah, contoh yang kedua itu 2 buah muatan listrik terpisah seperti gambar. Ini gambarnya. Titik C berada 20 cm di sebelah B. Jika nilai K-nya ada 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom per kuadrat atau persegi, maka kuat medan listrik di titik C adalah, nah, jadi ini kan titik A, titik B, jaraknya adalah 40 nih. Kemudian tadi si C tadi di sebelah B, nah 20 cm, dimana QA-nya ada 300 mikrokolom dan QB-nya 600 mikrokolom. Tentukan katanya medan listrik di titik C. Oke, diketahuinya kita tulis dulu. QA 300 mikrokolom. Tadi kan kalau 1 mikrokolom itu nilainya 1 dikali 10 minus 6. Tapi kan di sini 300 berarti 3 dikali 10 minus 4. Karena di sini nolnya 2 ya. Awalnya 6 jadi 4 sama dengan yang ini. Kemudian RA. RA ini kenapa jadi 60? Karena dari titik A ke C ini kan ada ini 40 ditambah 20 kan. Nah, makanya dapatnya 60. Diubah ke meter jadi 0,6. Kemudian kalau si RB nih dari B ke C kan 20 aja. Nah, makanya di sini 20 cm 0,2. Nah, sekarang kalau ditanyanya kan ini tadi nah, yang ditanya itu kuat medan listrik di titik C ya. Nah, dari sini kita tentukan arahnya dulu. Ini kan positif nih. Dari A ke C positif kan, berarti nggak mungkin dia menuju positifnya. Pasti dia akan keluar dari positif, berarti arahnya ke sana ya. Sama nih, kayak gini. Sama B ini kan positif, nggak mungkin arahnya menuju dirinya sendiri, B ke C, berarti arahnya ke C sana juga. Nah, ini kan searah lagi nih, berarti di jumlah, jadi EA tambah B atau kuat medan listrik di A ditambah kuat medan listrik di B. Nah, jadi menentukan EC itu EA tambah B. Nah, oke. Sama dengan rumusnya kan K dikali QA per RA kuadrat ditambah K dikali QB per RB kuadrat. Nah, ini K-nya kan sama nih, bisa aja kita keluarkan. Cuman kalau ngitungnya agak susah sih, soalnya kan R-nya beda. Kalau soal pertama tadi R-nya sama. Nah, kita satu-satu masing-masing aja ya. Jadi nggak usah kita pisah. Nggak usah kita gabung. Nah, QA-nya kan tadi 3 dikali 10 minus 4 per RA-nya 0,6 kuadrat ditambah 9 dikali 10 pangkat 9 dikali QB-nya 6 dikali 10 minus 4 per 0,2 kuadrat. Nah, oke. Nah, ini kan 9 dikali 3 berapa? 27. Ini 0,6 dikali 0,6 kan 0,36 ya kan? Nah, oke, mau ditulis aja atau enggak nih? Kayak gini aja gini, saya tulisin 27 ya. Dan ketiga tadi 27, oke. Tulis di 27 dulu. Ini 9 tambah 4 kan positif 5. Per ini 0,6 kali 0,6 berarti kan 0,36 ya. 0,36 ditambah yang ini 9 kali 6 kan 54 kali
dikali 10 positif 5 per 0,04. Nah, itu. Cara mudahnya adalah 27 dibagi 0,36 itu berapa? Yaitu hasilnya adalah 75. Nah, 75 pangkatnya tetap 10 pangkat 5. Ditambah ini 54 dibagi 0,04. Kalian hitung aja nanti. Hasilnya adalah 1350 kali 10 pangkat 5. Nah, ini kan pangkatnya sama nih, 5. Nah, berarti bisa kita jumlahkan 75 ditambah 1350. Maka hasilnya adalah 1425 dikali 10 pangkat 5. Selesai. Nah, gitu. Nah, selanjutnya pengertian garis-garis gaya listrik, di mana jika medan listrik dapat divisualkan dengan menggunakan garis-garis medan listrik, ada juga yang menyebutnya yaitu garis-garis medan listrik atau gaya listrik. Nah, ada 3 hal yang penting tentang garis-garis medan listrik ini. Yang pertama, garis-garis medan listrik tidak pernah berpotongan. Artinya, dia tidak memotong satu sama lain. Yang kedua, garis-garis medan listrik selalu bergerak radial keluar, menjauhi muatan positif dan mendekati muatan yang negatif. Dan yang ketiga, tempat di mana garis-garis medan listrik rapat menyatakan tempat kuat, sedangkan untuk yang jarang garis-garis medan listriknya itu menyatakan kurangnya atau lemahnya listrik pada tempat tersebut. Nah, hal inilah yang berhubungan dengan hukum Gauss, di mana hukum Gauss ini ditemukan oleh seorang matematikawan dan astronom dari Jerman yang bernama Carl Friedrich Gauss pada tahun 1835. Di mana bunyi hukum Gauss itu sendiri adalah flux listrik bersih yang melewati suatu permukaan tertutup sama dengan 1/epsilon dikali muatan listrik bersih yang berada dalam permukaan tertutup itu. Nah, di mana nanti hukum Gauss ini lebih banyak keterkaitannya dengan flux listrik. Apa sih flux listrik itu? Nah, flux listrik adalah hasil kali gaya listrik dengan luas bidang yang dilewati oleh luas bidang tersebut, atau dari definisi lain adalah jumlah garis gaya yang menembus satu permukaan tertutup berbanding lurus dengan muatannya. Nah, jika terdapat garis-garis gaya dari suatu medan listrik yang homogen yang menembus suatu bidang seluas A, maka flux listrik yang dilambangkan dengan P yang melewati suatu bidang tersebut bergantung pada kuat medan listrik, kemudian luas bidang, dan sudut jatuhnya benda. Oleh karena itu, terdapat 2 kemungkinan dalam rumus dari flux listrik sendiri. Jika jatuhnya secara tegak lurus, maka dirumuskan yaitu P sama dengan E dikali A, di mana P adalah flux listrik, E-nya adalah kuat medan listrik, dan A-nya adalah luas. Kemudian, jika jatuhnya bukan tegak lurus, maka rumusnya adalah P sama dengan E dikali A cos theta, di mana P-nya tadi masih flux listrik, A-nya adalah luas, E-nya kuat medan listrik, dan theta-nya adalah sudut tempat jatuhnya benda tersebut. Nah, atau rumus dari yang tegak lurus tadi yaitu P sama dengan E dikali A, bisa juga itu berupa sama dengan Q per permitivitas, yaitu epsilon 0. Nah, berikut contoh soal mengenai flux. Hitunglah jumlah garis medan yang menembus suatu bidang persegi panjang yang panjangnya 30 cm dan lebarnya 20 cm. Bila kuat medan listrik homogen sebesar 200 Newton per kolom dan arahnya tidak tegak lurus dan membentuk sudut 60 derajat. Nah, jadi kita disuruh menentukan medan listriknya. Nah, dari sini kita ketahui apanya? Diketahui. Yang pertama, kita kan harus mencari dalam menentukan flux listrik itu kan karena di sini ada sudut, berarti harus tahu kuat medan listriknya sama luasnya. Nah, luas bidangnya kan ini persegi. Mencari luas persegi apa? Walaupun berarti kita tulis A di sini ya. Walaupun luas persegi itu kan L sebenarnya, cuman kalau di sini kan A disebutnya.
rumus persegi kan itu persegi panjang, maksudnya panjang dikalikan lebar. Panjangnya berapa tuh? 30 cm dikalikan lebarnya 20 cm, maka hasilnya adalah 600 cm persegi. Kita ubah ke meter. Berarti kalau sentimeter kan 2 tuh naiknya, bagi 100, cuman ini persegi berarti dibagi 10.000 kan, berarti hasilnya adalah 0,06 meter persegi. Kemudian untuk E nya sendiri itu sini ada nih 200 Newton per kolom. 200 Newton per kolom. Nah, dengan sudutnya berapa nih? 60 derajat, tetanya 60 derajat. Nah, ditanyakan tadi apa nih? Flux, berarti pi, lambang flux. Nah, ini pi ditanyanya. Disebutnya pi ini ya. Nah, mencari pi kan rumusnya adalah E dikali A cos theta. Nah, E-nya adalah 200, A-nya adalah 0,06 dikali cos 60 derajat. Nah, kita tulis dulu aja. 200 dikali 0,6 ini adalah 12 ya. Cos 60 ini nilainya adalah setengah. Jadi 12 dikali setengah adalah 6. Nah, jadi hasilnya adalah 6 Weber. WB. Nah, WB itu ya Weber. Ini satuan dari flux. Nah, demikian untuk contohnya. Dan terakhir ini latihannya. Nih. Ini. Tentukan besar kuat medan listrik di titik D. Ini D ya. Ini Q1, Q2. Nah, tentukan besar kuat medan listrik di titik D adalah berapa? Ini 3 ya, jaraknya ini 2. Yang kedua, terdapat persegi dengan panjang sisi 60 cm dan sebuah medan listrik homogen 300 Newton ditimbangkan ke persegi panjang dengan arahnya tegak lurus dengan bidang persegi tersebut. Nah, jadi ini yang dicari nanti luas persegi. Nah, kemudian E-nya 300, cuman ini tegak lurus, berarti apa rumusnya tadi kalau tegak lurus? Nah, itu diperhatikan. Demikian untuk pertemuan hari ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.